Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Chandra dengan NPM 06/2021 di program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil pengerjaan tugas asistensi dosen di praktikum PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, ini soalnya NPM saya 07763, berarti saya mendapatkan studi kasus yang A, yaitu manajemen perpustakaan dengan berbagai fitur seperti berikut, ya, login admin, user, lalu CRUD data buku, lalu juga user juga bisa meminjam atau mengembalikan buku. Lalu poin utamanya ada beberapa berikut, naming convention, lalu struktur data yang sesuai, 4 pilar OOP, konsep CRUD, lalu menerapkan file handling untuk penyimpanan data, lalu juga ada GUI. Selanjutnya kita coba berarah ke demonya, demo app-nya. Nah, ini adalah halaman awal untuk login frame untuk awal-awal antara login admin atau login user. Nah, mungkin di sini kita bisa coba untuk login admin terlebih dahulu. Admin 123. Nah, di sini muncul dashboard admin yang menunjukkan loginnya adalah admin, lalu di sini muncul list bukunya. Di sini ada ID buku, nama buku, penulis, lalu penerbit, lalu tahunnya, lalu stoknya. Oke, di sini kita bisa coba-coba untuk tambah buku dulu. Misalnya tambah buku DevOps dan CI/CD, lalu penulisnya mungkin Christian, penerbitnya Itats, tahun 2006, stoknya kita kasih itu. Nah, ini muncul message dialog sukses untuk mendapatkan buku dengan ID B006. Nah, di sini adalah data buku yang berhasil kita tambah tadi. Lalu kita coba edit. Nah, di sini muncul error message karena kita belum memilih buku yang harus diedit. Kita pilih dulu, lalu kita edit. Nah, lalu di sini kita bisa coba edit stoknya menjadi 1. Nah, ini buku berhasil diupdate, teman-teman. Nah, ini berubah menjadi 1. Lalu kita juga bisa menghapus. Misal nih, dihapus salah satu ya. Kita bisa juga hapus nih, hapus buku. Nah, ini buku berhasil dihapus, langsung hilang. Refresh ini untuk sekedar refresh datanya saja jika ada data yang berubah dari file handlingnya itu. Lalu kita coba tambah lagi untuk tadi DevOps dan CI/CD, Christian, penerbitnya Vitas, tahun 2026, stoknya 1. Nah, kita coba logout. Nah, di sini untuk poin-poin login admin, lalu admin dapat menambahkan data buku, mengedit, menghapus. Di sini sudah berhasil dan sesuai. Melihat seluruh data buku juga ada di dashboard admin tadi. Selanjutnya kita akan coba untuk login sebagai user. Kita coba user pertama dulu, yaitu ini. Nah, di sini kita muncul list data bukunya yang ada di dashboard admin tadi. Di sini ada tab daftar buku, ada riwayat peminjaman, lalu di sini juga ada menunjukkan yang login sekarang itu siapa dengan NPM berapa. Lalu kita bisa cari judul atau penulisnya, misal penulisnya Christian tadi, kita bisa cari. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita cari untuk judul bukunya, kita bisa juga cari. Nah, lalu kita juga bisa action untuk meminjam buku, misal kita pinjam salah satu buku ya, mungkin pemrograman Java, kita pinjam. Nah, ini muncul berhasil pop-up untuk keterangan berhasil meminjam buku. Ini stoknya juga auto berkurang. Di riwayat peminjaman kita bisa refresh. Ini data-data yang lama. Ini data yang barusan dipinjam. Lalu kita bisa kembalikan buku ya. Ini kembalikan. Nah, ini muncul pop-up dialog untuk mengembalikannya. Buku berhasil dikembalikan. Nah, di sini harusnya sudah tambah lagi menjadi 5. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk pinjam yang stoknya 1. Kita pinjam. Nah, ini berhasil meminjam buku. Nah, ini kan stoknya kosong. Kita coba login sebagai user lain. Logout. Chandra. 123. Nah, ini user lain, Chandra.
kita coba pinjam buku yang stoknya kosong, harusnya muncul error. Nah, stok buku DevOps dan CI/CD habis. Mungkin ini lihat peminjamannya, karena user ini nggak ada peminjaman, kita coba pinjam satu lagi, misal jaringan komputer, pinjam buku. Nah, kita refresh ini. Nah, ini muncul hanya muncul peminjaman yang user ini lakukan saja. Oke, sekian untuk demo mungkin sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke file base codingannya. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke code base codingannya. Nah, di sini struktur foldernya, di sini ada data, di sini untuk menyimpan file database-nya, untuk menyimpan data-datanya. Misal kita buka buku.txt, di sini ada buku-buku tadi yang ada, lalu user.txt, di sini juga ada menyimpan list usernya, ada admin, Christian sama Chandra tadi. Oke, untuk selanjutnya di lib ini nggak ada sama sekali, nggak pakai library apapun. Di out ini hasil compile-nya dari di source-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat di app.java ada di dalam package source ini ada 3 package, yaitu GUI, model, dan service dengan huruf kecil semua yang sesuai dengan standarnya Java. Lalu di sini ada di GUI, misal package GUI ada admin dashboard frame, login frame, style utility, lalu ada user dashboard frame. Nah, ini menggunakan Pascal case ya. Jadi ini sesuai dengan standar gaya styling penulisannya Java. Lalu di model juga sama, ini Pascal case. Lalu di service juga sama Pascal case. Jadi di package GUI ini ibarat seperti view untuk menghandle tampilan-tampilannya. Lalu di model ini seperti entity, yaitu untuk mendefinisikan atribut-atribut apa saja yang ada di kelas itu. Lalu di service, di sini ada proses bisnis atau alur bisnisnya. Seperti tadi ada buku untuk peminjaman, pengembalian, lalu di out service ada login, dan lain-lain. Lalu di ada peminjaman servisnya juga, terpisah dari buku, ini mungkin CRUD buku servisnya, ini peminjaman servisnya. Lalu di app Java ini utamanya. Nah, di sini ini menerapkan OP konsep. Jadi pada saat awal-awal apa yang dilakukan di program itu out service-nya nge-seeding default users-nya tadi yang ada di data user.txt. Lalu buku servisnya juga men-seeding data buku.txt. Nah, lalu setelah itu akan menjalankan GUI Java Swing-nya. Nah, ini UI Manager ini agar men-set supaya stylingnya itu sesuai dengan bawaan OS-nya. Kayak biasanya kan ada di Windows, ada di Mac, seperti itu. Lalu selanjutnya ada out service, ambil out service, lalu ditempel di login frame. Oke, teman-teman. Jadi mungkin untuk penjelasan konsep 4 pilar OOP-nya ada di mana aja, mungkin bisa langsung loncat ke person.java ini. Di sini adalah abstraksi dari kelas person yang mempunyai atribut ID, username, password, sama nama. Di sini konstruktornya ada menerima ID, username, password, dan nama. Lalu di sini ada abstrak metodenya yang harus diimplementasikan di subclass-nya. Misalnya nanti ada admin sama user, admin sama member yang harus mendefinisikan atau mengimplementasikan get role sama get display info. Lalu di sini ada encapsulation-nya juga. Jadi ini semua semua atributnya, akses modifier-nya private. Jadi hanya di kelas ini saja yang bisa mengedit. Lalu ada getter dan setter-nya juga, ya biasa get ID, set ID dengan parameter string ID, get username, set username, get password, set password, get nama, set nama. Di sini ada file to file string, ini untuk untuk agar penulisan di data.users.txt-nya di visual format. Terus selanjutnya di user.java ini inheritance dari class person
ini konstruktornya sama, lalu menjalankan konstruktor parent-nya tadi super ID username password nama. Cuma di sini ada tambahan get menu label gitu. Jadi totalnya di admin harus di admin sama member harus mengimplementasikan abstrak metodenya yaitu get role, get display info, sama tambahan get dari user ini get menu label karena admin inheritance dari kelas user. Jadi sama ini ada konstruktornya, terus jalanin parent konstruktornya, terus ini get role tadi yang abstrak method dari person, kelas person, ini juga sama, operating, admin, ini kelola buku, terus get display info. Nah, ini juga sama di member, cuma bedanya di operatingnya ke member sama pinjam dan kembalikan buku. Cuma di kelas member ada tambahan NPM, ya teman-teman. Gitu. Lalu untuk CRUD-nya kita bisa ambil contoh di buku servis. Nah, di sini ada tipe data list buku. Ini list untuk menampung daftar bukunya apa saja. Di sini buku filenya buku.txt. Jadi di awal-awal konstruktor kelasnya ini akan meload bukunya dari list ini, buku.txt ini. Jadi kita list string line ini dibaca per line-nya, lalu di for, lalu dimasukin ke daftar buku. Lalu ini ada save buku untuk edit ya. Lalu di sini juga ada tambah buku, ini nambahin baru, ini ada get ID-nya. Kalau ini ID-nya ada yang bentrok atau tabrakan akan gagal return false. Kalau berhasil lanjut menambahkan ke list daftar buku. Lalu ini get all bukunya, ini find by ID, mencari by ID. Lalu ini ada cari buku berdasarkan keyword tadi. Misal ada yang berdasarkan judul atau penulis di sini. Lalu ini ada edit buku. Lalu ini ada hapus buku. Lalu ini ada kurangi stok, ada tambah stok. Ini get read ID untuk selanjutnya kayak B006 tadi, selanjutnya B007. Ini untuk seeding data awalannya. Kalau misalnya file buku.txt-nya nggak ditemukan. Oke. Untuk polymorphism-nya ini ada di file handler. Ya, di sini ada overloading. Tadi kan yang kita lihat cuma ada overriding aja ya. Nah, ini di sini ada overloading. File handler ini biasanya digunakan untuk ini ya. Untuk manajemen yang ada di folder data ini supaya terpusat di sini semua. Nah, ini ada overloading, ini ada read lines dengan parameter file name. Jadi ini untuk membaca file name-nya aja sesuai dengan data dir-nya ini. Tapi kalau misalnya dir-nya custom, itu bisa pakai read lines yang ini. Jadi dengan dua parameter. Ada parameter pertamanya dir-nya, lalu baru parameter kedua file name-nya. Begitu pula juga sama di read lines-nya. Itu juga menerapkan yang sama. Ini beda directory, yang ini di directory yang data. Oke, ini juga ada event line juga, ini directory ini yang kosongan, yang file name. Langsung ke directory data. Oke. Ini peminjaman servis untuk pinjam sama kembalikan buku. Di sini mengurangi tadi, yang di buku servis kurangi stok. Ini juga kembalikan buku, juga mengembalikan stoknya. Tambah stok. Oke. Mungkin di sini mungkin bahas sedikit terkait untuk GUI-nya. Di sini ada login frame, kita pakai Java Swing. Jadi di sini kalau kita bisa lihat ada style util, ini kayak ibaratnya kita menyediakan komponennya kayak create button. Jadi button kita ambil langsung dari sini, nggak definisi dari awal. Create label, create text field, lalu create password field, ada styling table-nya, ada create card, ada ini yang show message tadi, message dialog, show info. Kalau ini kalau error, kalau ini kalau butuh konfirmasi. Nah, ini sebagai sebagai utility biasanya buat menyediakan kalau nanti butuh tinggal dipanggil-panggil. Nah, ini untuk login frame. Ini biasanya untuk login frame.
Ini untuk adminnya tadi, yang admin dashboard frame. Nah, ini yang untuk user. Jadi total ada 1, 2, 3 halaman ya. Login, admin dashboard, sama user dashboard. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya di dalam kode base tugas asistensi dosen ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.